Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sukacita, kalaupun sedang dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 20. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada musuh, berbuat baik kepada yang membenci kita, mengasihi dan bahkan mendoakannya. Apakah ini hal yang mudah untuk dilakukan? Apakah ini hal yang sulit dilakukan? Mengasihi musuh, mendoakannya, orang yang sudah menghina kita, bahkan orang yang sudah membicarakan kita di belakang kita, tapi firman Tuhan mengajari kita untuk mendoakannya, mengasihinya, dan berbuat baik kepadanya. Apakah ini menurut kita sulit dilakukan? Tidak sulit, tetapi sangat sulit. Memang hal yang tadi yang saya sebutkan bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika ada yang membenci kita, rasanya kita juga ikut menjadi orang yang membenci dia. Agar apa yang dia lakukan setimpal, sehingga kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita. Biasanya yang namanya musuh, seteru adalah orang yang kita benci, orang yang kita jauhi, orang yang akan mendapatkan apapun yang tidak baik dari kita. Biasanya akan kita lawan atau kita bahkan memberikan suatu respon yang tidak baik kepada mereka. Tetapi kalau kita melihat di dalam nats hari ini, surat Paulus kepada jemaat Roma, dikatakan sebaliknya, apa yang sering dilakukan dunia ini justru tidak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam perjanjian lama memang adalah sebuah hukum bagi mereka, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jika ada yang menjadi musuh seseorang, maka dia harus membasmi musuhnya itu. Jika ada yang membenci seseorang, maka dia harus membalas dengan benci dan cacian maki. Tapi tidak dengan ajaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan dalam perjanjian baru yang akhirnya kita hidupi. Justru disampaikan bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bila ada yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bahkan kita melihat profil Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dihakimi sebelum disalibkan. Bagaimanakah respon Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menampar Tuhan Yesus? Apakah respon Tuhan Yesus kepada orang yang bahkan meludahi Tuhan Yesus, mencaci maki Tuhan Yesus di dalam proses penghakiman itu? Adakah Tuhan Yesus melawan mereka, mengecam mereka, atau mengutuk mereka? Tidak ada. Tuhan Yesus diam. Bahkan kalau kita ingat peristiwa Yesus di kayu salib, salah satu ucapan Tuhan Yesus adalah, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar Bapak Ibu, kita bukanlah Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa berdalih mengatakan kita bukan Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Tapi mengasihi musuh adalah firman Tuhan, adalah perintahnya, dan kita adalah muridnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukannya. Apakah perbedaan kita dengan orang jahat? Karena orang jahat pun mengasihi sesamanya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, firman Tuhan mengatakan, apakah upahmu? Penjahat pun melakukan hal yang sama. Itu sebabnya saudara-saudari hari ini kita ditegur. Kita menerima firman Tuhan yang berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Apakah sulit? Tidak sulit, tapi sangat sulit.
Oleh karena itu, dengan berbuat demikian dikatakan kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tumpukanlah bara api di atas kepala musuhmu, supaya panas dan sakit. Justru dengan kita membalas kebaikan, itu menyadarkan dia. Jadi hari ini Bapak Ibu, jika kita berseteru dengan seseorang, jika kita disakiti oleh seseorang, ada orang yang mengata-atai kita, atau ada orang yang mencaci maki kita, mencibiri kita, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita lihat konteks nats renungan hari ini, kata bara api, kita tahu bara api kalau diletakkan dan ditumpuk justru menjadi panas dan menjadi api. Kenapa firman Tuhan mengatakan itu menjadi tumpukan api atas kepalanya? Justru yang dia lakukan akan menyakiti hidupnya sendiri ketika kita membalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita balas juga dengan kejahatan, maka tidak ada efeknya. Maka dia akan tetap dengan kejahatannya. Maka hari ini saudara-saudari, siapapun yang pernah menyakiti hati kita, siapapun yang pernah melukai perasaan kita, siapapun yang pernah membuat kita menangis karena sikapnya atau karena perbuatannya kepada kita, hari ini mari kita mengampuni mereka. Bahkan dikatakan ketika lapar kita beri dia bantuan makanan, ketika haus kita beri minum, kita jadi orang yang memperhatikan dia, maka itu yang akan menyadari dia, membuat dia sadar akan perbuatannya, menjadi kesakitan untuk dirinya sendiri. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan melakukan hal tersebut, maka seluruh kejahatan mereka akan membuat mereka malu. Inilah bara api. Maka dia akan malu sendiri dengan perbuatannya. Dia akan malu dengan yang mereka buat, menyakitkan dan menyadarkan mereka untuk bertobat. Jadi tumpukan bara api di atas kepala adalah untuk pertobatan musuh. Karena itu tumpukanlah bara api, kebaikan-kebaikan, berikan terus kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, agar dia pun mengalami pertobatan. Kiranya kita memberikan pengampunan kepada siapapun hari ini, siapapun itu Bapak Ibu. Jauhkanlah itu dari dalam hati kita, ampuni mereka, jangan simpan sakit hati dalam diri kita. Kalau kita terluka, jangan katakan dia yang membuat saya sakit hati, saya terluka. Sebenarnya bukan kesalahan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kita yang mengizinkan hati kita untuk disakiti. Oleh karena itu, selamat berpulih, pulih dengan sakit hati yang selama ini ada. Siapapun yang pernah menyakiti kita, mari kita ampuni agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali hari ini bahwa kami harus meneladani Engkau Tuhan. Kami harus melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kami. Melakukan pertolongan kepada orang yang mencaci maki kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menumpukan kebaikan-kebaikan kepada mereka sebagai jalan pertobatan mereka. Biarlah Tuhan kami tidak mendendam, biarlah hati kami pulih karena Engkaulah yang memulihkannya. Tuhan, ingatkan kami untuk melakukannya hari ini, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Jauhlah sakit hati dalam diri kami semua. Tuhan yang maha baik, siapapun yang mendengarkan firman hari ini, kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka dan keluarganya. Jika ada yang mereka doakan dan impikan sampai hari ini belum Tuhan berikan, Tuhan, berkenanlah Engkau menjawab setiap doa-doa mereka. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul dikuatkan, yang berduka dihibur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sertai kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, saudara-saudari. Kiranya firman hari ini menguatkan kita dan selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.